Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, hadis kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu ahadukum, hajatus sapa ahadukum salah siji sira kabeh fil ma'i ing dalem banyu ada imi kang menang bahwa hal utawi ahad iku junubun apa wong angjo. Akhrajahu ngetakaken hadis sinten Muslim yang Muslim. Di hadis ini melanjutkan hadis sebelumnya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, la yaktasilu ahadukum fil ma'i ada ini wa huwa junubun. Jangan mandi salah satu seorang dari kalian, janganlah seseorang dari kalian mandi di air yang diam. Jadi ketika air yang diam belum ada dua kolah itu jangan mandi, artinya jangan langsung nyemplung ya, jangan langsung di situ. La yaktasilu ahadukum fil ma'i ada ini kang menang yang diam, air yang menggenang di saat keadaan junub, wa junubun sedangkan ia mempunyai hadas besar. Ketika hadas besar tidak boleh mandi dengan air yang diam. Maksudnya itu air seperti air ada yang di kolam tapi belum ada dua kolah langsung masuk ke situ, maka tidak disahkan mandinya, tidak bisa menyukupi ya. Itu dalam keadaan junub, jadi junubnya tidak hilang, jadi hadas besarnya tidak bisa dihilangkan ketika mandi di air yang diam, airnya itu tidak ada dua kolah. Jadi kalau ada dua kolah, lebih dari dua kolah itu diperbolehkan. Kemudian ketika saat belum ada dua kolah bisa dipakai untuk mandi junub, tapi dengan syarat jangan langsung masuk ke kolamnya ya, atau dengan menggunakan kayu sedikit-sedikit, jangan sampai mengenai air tersebut ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim ya. Walil Bukhari, dan iku ketu Imam Bukhari, la ya bulanna aja teman sapa ahadukum sahibun kabeh fil ma'i ing dalem banyu ada ing kang meneng allazi rupane la ya jadi kang ora lumaku apa allazi sumala ya kutasilun nuli atus sapa ahad fihi ing dalem la ya bulanna ahadukum. Kemudian ini melanjutkan lagi la ya bulanna ahadukum. Jadi Nabi mencegah salah satu, jangan sekali-kali seseorang di antara kalian kencing jangan kencing di dalam air yang tidak mengalir. Jadi tidak boleh qadil hajat, itu baul atau qadil hajat di air yang tidak mengalir. Kemudian sumaya kutasil fihi, kemudian mandi di air tersebut. Jadi tidak diperbolehkan ada airnya tidak mengalir ya, ini tidak ada mengkhususkan air sedikit maupun banyak ya. La yabulanna ahadukum fil ma'i ada, tidak boleh kencing di air yang diam.
tidak mengalir. Kemudian mandi juga di situ tidak boleh. Kalau di laut boleh ya, soalnya di laut kan, kalau di laut itu airnya banyak, itu boleh. Ini di air yang nama apa, ya bulan ahadukum fil ma'i tidak di itu ya, di air apa namanya, air sungai yang walaupun ada 2 kolah di situ, itu tidak boleh kencing di situ dalam keadaan airnya itu dalam keadaan diam, tidak mengalir, tidak diperbolehkan. Ini tidak dibolehkan kencing di air yang diam. Kemudian mandi juga di situ tidak diperbolehkan. La yabulan ahadukum fil ma'i alladzi la yajri summa yatasilu bihi. Kemudian mandi di air tersebut, jadi tidak diperbolehkan. Wali Muslim naiki kata Imam Muslim sangka mengadawi Nabi wa Abi Dawud dan Abi Dawud wala yaktasil bihi minal janabah, dan ajadus sira kabeh fi dalam anak adaim minal janabati saking atus janabah. Kemudian riwayat saking Abi Dawud berkenaan juga dengan air yang mana air diam itu tidak diperbolehkan di dalamnya itu mandi janabat. Boleh yaktasil bihi minal janabati, dan janganlah mandi janabat di dalamnya, di dalam air yang tidak mengalir, langsung nyemplung itu tidak boleh. Terus kalau itu yang apa, yang tidak mengalir, misalkan yang mengalir, kalau yang tidak mengalir misalkan, nah, kecuali yang sangat banyak ini itu diperbolehkan. Maksudnya tadi itu ada berhubungan dengan layak bulanna kencing, terus kemudian mandi di situ, entah itu nanti mandi apa, terus mandi jinabat namun tidak mandi jinabat juga tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan kencing atau buang hajat di air yang diam yang tidak mengalir. Terus ada tambahan dari liwat Abi Dawud wala yaktasil bihi minal janabati, dan jangan mandi di dalam air yang tadi mandi jinabat, tidak diperbolehkan. Jadi hadis ini yang merupakan salah satu pokok yang membahas tentang masalah bersuci yang dianjurkan oleh syariat. Melalui hadis ini Rasulullah melarang orang mempunyai jinabah mandi di dalam air yang diam dan tidak mengalir. Sebab dengan banyak mandi di dalamnya dikhawatirkan akan mengakibatkan air menjadi berubah. Dan ketika berubah ya tidak bisa dipakai suci, itu ya tidak bisa memenuhi syarat untuk dipakai taharah. Tujuan utama larangan ini menjauhkan dari hal-hal yang kotor. Karena apa? Karena mandi juga bersih-bersih mendekatkan kepada Allah. Masa mandi dengan air di situ sudah dikencingi terus dipakai mandi, itu makanya Islam itu bersih ya. Dan hadis ini juga tadi pengertian larangan kencing sekaligus mandi pada air yang tidak mengalir. Jadi kalau ada air yang larang kencing, tidak boleh kencing di air yang diam, kemudian di air yang tidak mengalir itu tidak boleh dikencing di situ ya. Adapun mengenai larangan kencing di sini dalam air ini yang diam disimpulkan dari riwayat tadi. Riwayat apa? Riwayat Imam Muslim katakan juga tidak boleh apa, mandi juga tidak ada, entah itu nanti jinabat atau apa, tidak harus jinabat, tidak diperbolehkan juga ya. Jadi harus hati-hati dalam bersuci ini, harus bisa hati-hati
tidak boleh sembarangan qadil hajat, baul di sembarangan tempat, tidak boleh. Kemudian hadis yang ke-6, wa an rajulin sahiban nabi, wa an rajulin sahiban kang anjani sinten rajul an nabi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajul dikan sapa rajul, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malarang sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andang tasila yen taatu sapa almar'atu wong wadon wi pati rajul kelawan banyu leluwehane wong lanang awi rajul utawa rajul wi pati mar'ati kelawan luwehane wong wadon wala ya kutarifa jami'an lan becik yen to membedakan ya jami'an haris kabeh rajul. Waliyak tarifa jami'an, hendaklah keduanya mengambil airnya masing-masing, memperoleh airnya masing-masing. Waliyak tarifa jami'an becik nyiduk sapa rajul utawa mar'ah, dadi nyiduk dewi-dewi, aja langsung wong lanang adus bojone adus terus leluhane sing tinggal adus itu dipakai, itu tidak diperbolehkan. Anta tagsila almar'atu fi fadil rajul awir rajul fadil mar'ati wal yaktarifa jami'an. Rasulullah melarang ya seorang wanita mandi dari air bekas suami atau suami mandi dari air bekas istri, melainkan hendaklah keduanya mengambil airnya masing-masing. Jadi nyiduk dewi-dewi, so langsung turahannya mandinya istri terus dipakai suami, tidak diperbolehkan. Jadi hadis ini ya mengandung pengertian bahwa dalam bersuci, mandi jinabat, mandi besar ya, semua dan istri ini dilarang menggunakan air bekas masing-masing. Keduanya boleh melakukan bersuci. Jadi keduanya ini boleh melakukan bersuci dengan catatan tidak boleh dalam satu wadah dalam waktu bersamaan. Boleh melakukan bersuci dari satu wadah dalam waktu bersamaan. Keduanya boleh melakukan bersuci dari satu wadah. Juga mengandung pengertian bahwa keduanya boleh melakukan bersuci dari satu wadah dalam waktu bersamaan dengan catatan harus mengambil sendiri-sendiri ya, tidak boleh bekasnya nanti dipakai, itu tidak diperbolehkan. Dalam urusan sesuatu ini harus lebih hati-hati ya. Hadis yang ke-7 an Ani bin Abbasin. Jadi hadis dikeluarkan akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih, jadi isnad hadis ini sahih. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu, jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, satuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sing Nabi yang tajalu iku adus siram kan Nabi Fatimah kelawan wa Maimunah. Akhrajahu Muslim wali ashabi sunani sang kitab sunnah. Ikta salah ba'dul azwajin Nabi sallam adus sinten sebagian istri kanjeng Nabi sallam fi jafnati dalam padahkan ombo baja monggo teko monggo teko sinten Nabi yang tasila sirat becik arai siram tindakan Nabi min hasan warno jafna dijafnatin faqalat menkan sinten batu azwajin Nabi inni kuntu junuban satuhune ingsun iku ana ingsun junuban iku sing junub. Faqala Nabi ngendikan sinten Nabi inal ma'a satuhune bani kula ya junub iku ora nyenengake wasahahu nyakanu yang hadisnya ada di dua bin Husaimah itu salah. Jadi ini apa? Sejujurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mandi dari air bekas Maimunah yang di anak Nabi SAW yang tasul buat Maimunah. Jadi ada riwayat Muslim. Mandi Nabi ya tadi harus hati-hati, tadi harus ada catatan ya, tadi tidak diperbolehkan. Jadi ternyata Nabi melakukannya. Jadi hati-hati lagi, harus dipahami yang seksama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mandi dengan air bekasnya Sayyidah Maimunah. Kemudian ada lanjutannya, wa asal sunadi kita salah ba'du aswati Nabi Sallallahu bijah nadin baja'a liyak tasilami. Salah seorang dari istri Nabi SAW mandi dari air yang ada di sebuah baskom. Maka Nabi SAW datang lalu beliau pun mandi pula dalam air baskom. Nabi SAW baru saja mandi berkata, Faqalas baca aliyah tasilami. Kemudian Nabi datang. Kemudian tadi Maimunah menghentikan, sesungguhnya Akolas ini pun junuban, sesungguhnya aku baru mandi jinabat. Nabi SAW menjawab, Akola innama la junubun, sesungguhnya air itu tidak najis. Jadi makna keseluruhannya ya, hadis ini mengandung makna bahwa seorang lelaki diperbolehkan bersuci dari sisa air yang telah dipakai istrinya, selagi seorang laki diperbolehkan bersuci dari air bekas istrinya. Maka secara kias seorang wanita diperbolehkan pula bersuci dari air bekas. Dalam dua kondisi tersebut, air bekas atau air lebih, hukumnya suci lagi mensucikan, sebab air tersebut tidak najis. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya air ini tidak najis, dan menggunakan hukum air tersebut suatu kemurahan dan agama Islam dan hukumnya. Jadi baskomnya itu baskom besar ya. Ini airnya itu air yang dimana itu lebih dari 2 kolam. Jadi ambil sendiri-sendiri. Jadi prakteknya itu macam bukan bekasnya. Jadi baskom yang besar. Wallahu a'lam bishawab.